Halo Warrior, dengan Coach Ebi di sini dari Keto Fitness Indonesia dan Binarganet. Oke, kita akan bahas hal lain lagi ya untuk kali ini, video kali ini, yaitu kita bahas kenapa sih mungkin teman-teman perlu melihat ya pilihan membangun otot gitu ya dengan cara ketofastosis gitu ya. Artinya adalah pola makan dengan asupan rendah karbo dan juga selalu melakukan intermittent fasting. Nah, yang jelas adalah dengan melakukan ketofastosis lifestyle ya, itu badan kita akan mengalami inflamasi yang rendah. Nah, kenapa? Karena jelas karbohidratnya yang kita asup itu tidak banyak, alias sangat minim sekali. Nah, karbohidrat tinggi itu akan menghasilkan inflamasi yang tinggi. Nah, jadi kayak misalnya di video sebelumnya aku sudah cerita juga bahwa ibuku terkena DM. Ya, aku pun gemuk dan walaupun saat itu tidak merasa banyak penyakit ya, tapi sepertinya harusnya sudah ada penyakit karena waktu itu aku belum cek lab. Nah gitu, jadi ini penting sekali bagi teman-teman yang melihat video ini untuk bisa mengecek di lab ya parameter-parameter yang perlu perhatikan gitu ya. Jadi jangan berpikir hanya oh gue pasti sehat nih, gue nggak kenapa-napa nih, badan gue kan udah jadi gitu ya, dan gue pasti sehat. Pernah melihat nggak ada orang yang misalnya dia ototnya udah jadi gitu ya, tapi ternyata dia kena serangan jantung gitu ya. Nah jadi untuk bisa membangun massa otot atau lebih terkenal ya mungkin kita berotot lah gitu ya. Nah itu belum tentu jaminan untuk jadi sehat. Nah gitu, kenapa? Karena tergantung dari pola makannya. Nah jadi bagaimana sekarang kita bisa memiliki badan yang sehat tapi juga memiliki otot juga. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya, Mas Aderai juga banyak edukasinya di channel beliau, Dunia Aderai, itu sering memberikan penjelasan benefit dari kita melatih otot rangka kita. Nah, kalau kita sudah melatih otot rangka kita dengan rutin, dengan asupan protein yang juga cukup, tentunya otot kita juga akan bertambah, ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa menambah massa otot tapi memiliki kondisi badan yang sehat? Nah, itu yang paling penting juga. Jadi jangan sampai fokusnya hanya memiliki massa otot yang bertambah, badannya gede ya, tapi kemudian akhirnya jadi sakit, gitu kan? Kena diabetes. Oh, banyak kejadiannya gitu ya. Ya misalnya banyak terjadi di bodybuilder luar negeri. Kalau di Indonesia aku belum tahu banyak ya, tapi ya ada beberapa lah yang aku tahu gitu ya. Tapi kalau luar negeri mungkin banyak kejadian ya, yang sudah menang Mr. Olympia misalnya gitu kan. Nah kemudian akhirnya meninggal muda juga gitu kan. Nah kenapa bisa terjadi demikian? Nah kita perlu belajar banyak hal lain lagi gitu. Jadi yang perlu dipahamin adalah kalau kita mengasup asupan karbo tinggi ya, itu insulin kita naik. Nah, pada saat insulin kita naik terjadi inflamasi, gitu kan? Nah, kalau insulin naiknya terlalu lama, yaitu inflamasinya akan lama sekali, gitu. Itu makanya kejadian banyak teman-teman warrior di ketofastosis gitu yang sudah melakukan gaya hidup ini dengan lama gitu ya, itu hampir penyakitnya semua hampir hilang. Ya artinya bukan jadi berarti bahwa kalau ber-KF itu kemudian hilang, jaminan hilang penyakit juga, nggak demikian. Tapi dengan mengurangi asupan karbohidrat, ya meminimasi gitu ya. Nah itu membuat tubuh kita mengalami inflamasi yang rendah. Nah itu yang paling penting yang mesti dipahami. Nah sehingga pada saat inflamasi rendah, gula darah turun. Ya udah jelas ya, karbohidrat tinggi, naikin insulin, gula darahnya naik. Nah, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang masih makan asupan tinggi karbo, ya, pagi makan nasi goreng, udah nasi digoreng. Nah, bayangin, ya, udah nasi, ya kan, itu karbo, tambah digoreng, tambah minyak. Ya kan? Jadi, karbo dan lemak, itu jadi satu. Dua-duanya adalah sumber tenaga. Nah, makanya kenapa di sini banyak orang kena penyakitan, yaitu karena dua hal ini, itu dua-duanya tinggi. Nah, ini salah satu harus dikalahkan, gitu ya. Nah, dari sisi ini sekarang yang aku bicara adalah bagaimana menggunakan tenaga keton gitu ya dari lemak sebagai alternatif sumber tenaga kita ya, bukan dengan tenaga gula lagi. Nah, jadi
benefit-benefit ini yang akan banyak kok sharing di video-video sekarang ataupun berikutnya, agar bisa teman-teman lebih memahami lagi konsepnya. Ya mungkin kalau dulu pemahamannya adalah keto itu adalah ketoasidosis, ya kemudian keto itu berbahaya dan sebagainya. Tanyalah kepada pelakunya. Nah, jangan tanya kepada orang yang gagal. Ya, ini kan sebenarnya konsep yang umum ya, gitu. Jadi artinya kalau kita mau berhasil, kita tanya kepada orang yang memang berhasil di bidang tersebut, betul nggak? Ya kan? Kita nggak boleh tanya kepada orang yang memang gagal di bidang tersebut, gitu. Kalau kita mau contoh, misalnya mau bikin roti yang bagus, misalnya, tentu aja kita harus belajar dari pembuat roti yang bagus, ya supaya rotinya nggak bantet, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi disinilah teman-teman juga harus belajar bagi yang mau memahamin atau membuka pikirannya terhadap gaya hidup yang baru ini, gitu ya. Nah, harus belajar gitu dari orang-orang yang memang sudah melakukan gaya hidup ini dengan lama. Terutama contohnya misalnya Mas Tio Prasetyo, ya sebagai founder dari KF yang sudah melakukan gaya hidup ini lebih dari 10 tahun, gitu. Badannya sehat, ototnya jadi, ya kan? Rendah inflamasi, wah keren banget, gitu. Nah, itu yang kita inginkan. Dan hasil lab semuanya terbukti, gitu. Nah, jadi ini yang kembali lagi bahwa bagi teman-teman yang masih berpikir wah keto ini bahaya dan sebagainya, yuk kita ibaratnya kalau masih pasang helm, dibuka dulu helmnya, gitu ya. Helmnya dibuka dulu, taruh, ya belajar lagi. Nah, gitu. Ada ilmu baru lagi, gitu ya. Dan sekarang ketofastosis ini sudah diikuti oleh ratusan ya tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Ya, mulai dari dokter, bidan, perawat, ya, yang mereka berhadapan langsung di lapangan dengan masyarakat umum yang banyak kena penyakit. Nah, gitu. Jadi, mereka sendiri sudah tahu. Para dokter ini, dari dulu mereka juga bingung. Memberikan terapi, memberikan obat, tapi ibaratnya tidak memberikan solusi yang sebenarnya. Jadi, ibaratnya kalau misalnya ada kebakaran, gitu ya, itu cuma dikipas-kipas aja tuh apinya, nggak dicari sumber apinya utamanya dari mana. Nah, gitu. Jadi kalau ada penyakit ya kita harus cari sumber utamanya dulu. Nah, itu yang harus diredam dulu kan. Nah, jadi bagaimana meredamnya? Nah, jadi kita bicara dari sisi tadi. Nah, bagi kita yang dulu kayak misalnya aku suka nasi goreng ya, kemudian bubur ayam, makanya dulu aku sendiri juga bingung gitu ya. Kayaknya udah ngurangin ya nasi, udah kalau misalnya beli nasi yang sekepal tuh gitu ya udah dikurangin. Kalau misalnya di rumah waktu itu makannya nasi udah dikurangin. Tapi kok nggak kurus-kurus ya gitu. Ya kan? Terus kemudian waktu itu pernah puasa Daud juga bahkan. Ya, kalau bagi teman-teman muslim tahu itu puasa Daud selang-seling kan. Hari ini puasa, kemudian besok enggak, puasa lagi, enggak. Berat badan nggak turun saat itu. Ya kan, walaupun waktu itu ada tujuan, waktu itu ada target juga, maksudnya melakukan puasa Daud tersebut itu selama setahun penuh, tapi berharap BB-nya turun, gak turun juga gitu kan. Nah, karena itu tadi bahwa masukin karbo itu dengan jumlah yang masih cukup banyak, ya ternyata itu tadi mengalami inflamasi yang tinggi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mesti teman-teman paham adalah pada saat insulin naik, tubuh kita menginstruksikan adalah storing fat, jadi menyimpan lemak. Nah, kalau insulin kita rendah, ya tubuh kita membakar lemak. Nah, enak gak? Ini dulu pada saat lagi mulai ber-KF aku jajal loh ya, jajal bener-bener gini sampai penasaran ya, karena timbangan kan ngiri terus ya, bukan nganan, ke kiri gitu maksudnya. Ya kalau yang timbangan ibaratnya timbangan masih yang ada jarumnya tuh ya. Nah, jadi ini jarum udah kiri terus gitu kan. Sampai ada satu malam, mungkin kalau salah bahkan hampir 3-4 malam ya, aku beli sate kambing ya, sate kambing nih. Itu setiap malam 3-4 malam berturut-turut kayaknya waktu itu ya. Aku makan terus menjelang tidur ya. Jadi makannya tuh setengah 8, jam 8 lah menjelang tidur ya kan. Bayangin 20 tusuk, 30 tusuk. Nggak pakai lontong tentunya, nggak ada kecap juga tentunya, ya kan.
Nah, tapi besoknya timbangannya ngiri lagi. Gila nggak? Gitu. Yang kalau dulu pakai lontong, gitu kan? Lontongnya juga banyak, pakai nasi pula, gitu ya. Kita makan, timbangannya mungkin ke kanan, gitu. Ini ke kiri terus. Wih, jadi waktu itu ini luar biasa ya. Makan sesuatu, tapi dalam posisi obesitas ya. Jadi posisi obesitas itu adalah pada saat lagi mulai proses lipolisisnya lagi terjadi banyak. Pembukaan lemaknya itu tadi dibongkar semua, gitu. Karena inflamasinya sudah rendah, insulinnya rendah itu, gitu ya. Itu membuat cadangan-cadangan lemaknya dibongkar istilahnya. Singkatnya begitu. Nah, sehingga pada saat itu tadi makan sate kambing ya, kok bisa ya besoknya turun. Itu dulu inget banget tuh. Kalau dulu kan jargonnya adalah jangan makan sebelum tidur. Nah, bener nggak? Ya, kalau di KF ini terbalik, gitu. Kalau teman-teman sudah sudah melakukan KF lifestyle ini, ya makan sebelum tidur itu justru malah bagus. Nah, lucu gak gitu ya? Dan tidak akan bikin gemuk. Nah, itu udah terjadi sama sekarang juga. Gitu. Kita mau naikin BB nih, gitu ya, mau naikin BB. Ya, untuk naikin BB-nya secara lemak udah hampir bisa jarang terjadi gitu. Kenapa? Karena insulinnya rendah. Jadi mau makan sebanyak apapun, sebelum tidur, jam 7:30, misal jam 8 pula, besoknya ya nggak akan naik BB-nya. Kecuali memang sudah bangun otot ya, naiknya pun juga bertahap gitu, nggak langsung ujug-ujug naik. Gitu kan. Kalau dulu makan Indomie, ya kan, malam makan Indomie nih, ada 2 Indomie, besoknya bisa naik tuh, jarumnya agak naik dikit. Gitu ya. Jadi ini kan menarik gitu ya. Nah, jadi yuk bagi teman-teman yang mau belajar gitu ya, mau tahu, nah yuk buka dulu helmnya gitu. Jadi yang banyak penyakit, yang suka kerokan, oh dulu aku suka kerokan tuh ya, pulang malam kena angin tuh udah aduh nggak banget deh gitu ya. Ada satu merek obat cair lah gitu ya, yang kalau diminum kalau masuk angin. Nah, itu selalu diminum. Yang sekarang udah nggak ada tuh, gitu. Jadi kalau malam pun nggak ada masalah, kena angin segala macam nggak ada masalah, gitu. Kenapa itu tadi? Jadi bukan berarti itu jadi Superman, bukan. Kenapa? Karena inflamasi sudah rendah. Nah, pada saat inflamasi sudah rendah, tubuh menjadi lebih sehat, daya tahan dan imunitas menjadi kuat. Nah, sehingga gangguan-gangguan yang tadi, yang zaman dulu tuh sering dirasakan ya, kerokan lah, masuk angin lah, ini paling terjadi di aku ya, gitu. Atau teman-teman yang lain kena asam lambung, ya kan? Kemudian asam urat, ya, kemudian hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya itu hampir semuanya bisa hilang, gitu. Loh kemana? Gitu kok bisa hilang? Itu tadi kuncinya karena insulin rendah, inflamasinya jadi rendah. Nah, sehingga badan kita jadi lebih sehat. Nah, jadi sekarang gimana bagi teman-teman yang mungkin teman-teman khususnya teman-teman fitness ya, yang udah nge-gym ya, yang masih makan nasi dan sebagainya. Ada banyak yang udah, coach kayaknya menarik nih, gimana sih kalau misalnya saya pengen ikutin nih gaya hidupnya? Boleh, tapi yang penting niat dulu gitu. Nah, kemudian ada proses adaptasinya. Ya, adaptasi ini memang harus belajar gitu. Jadi nggak serta-merta tahu-tahu tubuh kita langsung bisa menggunakan keton itu langsung semuanya, enggak. Karena kan sudah puluhan tahun makan karbonya. Sudah puluhan tahun inflamasinya di badan tinggi terus, gitu kan. Nah, untuk bisa mengajari badan kita menggunakan tenaga keton, perlu adaptasi namanya. Nah, berapa lama adaptasi ini? Ya kurang lebih 2-4 minggu biasanya. Nah, bagi teman-teman yang sudah nge-gym ya, sudah latihan beban, biasanya akan mengalami ya kayak kalau ngangkatnya itu jadi nggak kuat. Nah, jadi makanya dalam proses adaptasi ini bukan berarti nggak cocok ya. Nah, gitu. Karena ada namanya proses adaptasi. Nah, jadi mainnya di high rep saja sama low weight gitu. Jadi bebannya dikurangin ya, mainnya repetisi tinggi aja, mungkin 15-20 per setnya dengan bebannya dikurangin. Kenapa? Karena tubuh lagi belajar gitu. Tubuh lagi belajar menggunakan keton ini di seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, jadi nantinya semua sel di tubuh kita itu akan bisa menggunakan keton gitu. Nah, tapi harus diajarin gitu ya. Nah, jadi ini yang harus
teman-teman harus bersabar. Nah, jadi banyak anak-anak gym itu sudah mencoba lah gitu, mencoba. Gue udah pernah tuh gue nyoba diet keto segala macam. Waduh, gila men. Angkatan gue jadi drop banget segala macam. Ya, itu kalau aku cuma bisa bilang itu adalah proses adaptasi. Gitu ya. Nah, walaupun memang jujur kalau misalnya dengan tenaga karbo pasti lebih kuat. Bisa. Tapi sekarang kalau aku kasih analogi bahwa contohnya misalnya aku di deadlift ya misalnya gitu. Nah, deadlift untuk sumo udah bisa 1RM-nya udah 170 kilo, ya kan? BB 70, tapi waktu 170 BB-nya 69 lah, ya, 69. Jadi kan udah lumayan, gitu kan? Dari secara BB-nya, gitu. Maksudnya dengan berat yang bisa diangkat. Dan itu kondisi fasting juga belum makan, gitu. Ya, jadi kalau misalnya pandangannya adalah harus makan dulu jadi kuat, ya kok bisa tuh? Aku bisa lakukan hampir rata-rata aku dan Mas Tio Prasetyo ya founder KF-nya sendiri itu juga nge-gym. Itu kita selalu workout itu dalam kondisi belum makan loh gitu. Bahkan seringnya kondisinya kalau masih biasa pagi latihannya, kalau aku biasa kadang-kadang seringnya siang menjelang sore, bahkan kondisi makan bisa 19 sampai 20 jam belum makan gitu. Loh kok bisa kuat? Kok bisa juga gitu ya? Kok nggak pingsan ya kan? Nah, itu yang dinamakan tenaga keton itu sudah digunakan di otak steady 24 jam. Nah, jadi kalau otak kita sudah punya energi yang konstan, tidak perlu makan dulu untuk jadi kuat, maka itu semua bisa digunakan kapan saja gitu loh. Ya kan? Kalau kita berpikirnya adalah, wah gue harus makan dulu nih supaya nanti angkatan gue bisa gede. Nah, itu mindset yang dulu gitu. Nah, sekarang ini kalau mau belajar lo ya. Ya, kalau mau tetap dengan persepsi yang lama ya nggak ada masalah juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mau belajar dengan tenaga yang baru ini, nah harus mulai belajar adaptasinya gitu. Nah, adaptasinya ini tadi yang biasanya kalau anak gym gitu kadang-kadang nggak sabar gitu. Ya kan, aduh gue nggak bisa deh, udah gue nggak cocok ini segala macam ya. Which is fine, itu kan semua pilihan aja, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau bagi teman-teman anak fitness khususnya yang nge-gym dan punya banyak masalah penyakit, ya merasakan badannya nggak enak, ya misalnya itu tadi, ini kemarin baru kenal sama temen anak gym gitu ya. Waduh, gue nggak bisa nih, dia kerokan gitu. Tuh ngapain sih kerokan? Waduh, gue nggak bisa mas, kalau misalnya anginnya kenceng. Waduh, kalau kenceng gue udah pasti ini deh, nggak enak lah badan gue gini-gini mas, dia bilang gitu kan, gitu. Ya kalau aku sih cuma berpikir itu kayak aku dulu gitu. Sekarang mau kena angin kenceng kayak segala macam nggak ada masalah gitu. Kenapa? Bukan jadi Superman, bukan loh. Ya, jadi jangan salah paham juga teman-teman. Tapi yang terjadi adalah imun kita tuh jadi kuat, gitu. Inflamasinya rendah. Nah, itu yang terjadi. Nah, korelasinya di zaman pandemi ini, kenapa COVID itu kemarin ya sebelum divaksin segala, walaupun juga sekarang terjadi juga masih di era Omicron ini. Kalau zaman dulu yang sebelum vaksin kan parah semua, ya kan? Yang komorbid. Ya kan? Nah, kenapa komorbid itu parah? Ya karena mereka semua itu adalah inflamasinya tinggi semua. Ya kan? Yang diabetes lah, yang jantung, hipertensi juga. Ya, hipertensi dan diabetes sebenarnya 11-12 gitu. Yang hipertensi biasanya ada DM juga gitu. Nah, kemudian apalagi? Intinya penyakit-penyakit sindrom metabolik namanya. Gitu kan? Nah, kenapa itu di era pandemi itu COVID itu bisa menyebar cepat di penyerta komorbid? Ya karena ibaratnya virus COVID itu bisa bereplikasi dengan cepat dengan bahan bakarnya gula gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu COVID, ini kita bicara sebelum vaksinnya, karena teman-teman sekarang tentu saja udah banyak divaksin, antibodi mungkin sudah ada dan sebagainya, responnya mungkin berbeda gitu ya. Tapi zaman dulu nih, apalagi Delta gitu, mungkin yang sempat berasa kena gitu ya, aku juga kena. Tapi alhamdulillah responku, badanku cepet gitu. Ya kalau belajar ya saat itu juga karena inflamasi sudah rendah, ya kan. Kemudian juga aku sudah latihan beban, yang ternyata otot itu juga melindungi juga gitu. Nah itu kelebihan kalau kita latihan beban dan sudah mulai memiliki otot gitu ya. Nah jadi balik lagi, kenapa sih perlu untuk melihat
ketofastosis ini sebagai gaya hidup gitu, yaitu tadi mau nggak punya badan yang ibaratnya minim penyakit lah gitu ya. Kok bisa? Caranya gimana? Buktinya gimana? Ya cek laboratorium yang tadi yang kebilang gitu. Di laboratorium kan parameter kelihatan semua. Jangan bilang kalau misalnya tubuh kita sehat kalau kita nggak memiliki parameter laboratoriumnya. Ya, terutama misalnya contoh ya profil gula darah, terutama HbA1c, hemoglobin A1c, itu adalah rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Pernah nggak cek itu? Itu dulu deh gitu. Kalau misalnya itu belum pernah, gimana taunya kalau misalnya teman-teman nggak DM, nggak kena diabetes. Diabetes tuh nggak harus gemuk loh. Ada cukup banyak teman-teman gym yang berotot kena diabetes loh. Ada juga orang-orang yang badannya kurus kena diabetes loh. Nah, jadi gimana? Ya itu tadi, cek di lab gitu. Ya kan? Itu dulu aja sebelum parameter yang lain, ya. Nah, jadi kita berdasarkan uji lab aja gitu untuk mengetahui bahwa badan kita tuh sehat apa enggak, ya kan? Di video sebelumnya aku sudah menjelaskan tuh parameter apa saja, tapi gampangnya cek HbA1c dulu, ya kan? Kalau mau profil lemak lebih bagus, ya kan? Kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid yang nanti akan dilihat ya untuk teman-teman. Yang paling penting ada trigliserid dan HDL. Nah, itu dibagi aja, itu nanti namanya ketemu namanya adalah rasio CRR, cardiac risk ratio, ya. Jadi resiko untuk sumbatan gitu ya, itu 3 per HDL. Nah, jadi kalau misalnya 3-nya di atas 3, ya potensi sumbatan jantung ya itu kan besar. Bukan hanya jantung, sumbatannya bisa ke otak. Yang terjadi apa? Stroke gitu kan. Nah, dan itu penyakit yang ya kalau memang itu dibiarkan tinggi terus ya akan bisa terjadi seperti bom meledak sewaktu-waktu gitu kan. Nah, jadi intinya kembali lagi yuk, bagaimana melihat gaya hidup ini sebagai pilihan alternatif ya, terutama teman-teman yang nge-gym, yang anak-anak yang masih karbo segala macem gitu ya, yang apalagi masih obesitas ya kan. Banyak nih teman-teman yang di tempat gym ya, yang aku lihat badannya gede ya. Ini nih asumsi yang aku dulu berpikir juga adalah gue pengen ngurusin badan nih, nge-gym dulu, betul nggak? Ya kan, banyak tuh, gue nge-gym dulu nih, ya kan, nge-gym, wah udah sehari bisa sejam, segala seminggu bisa 4 kali, segala macam, kok nggak turun-turun ya bro, gitu ya. Ya nggak turun-turun lah, abis lu nge-gym makannya bubur ayam 2 mangkok, kemudian nasi goreng, gimana bisa turun, gitu, ya kan, insulinnya tinggi terus. Nah, itu dulu aku nggak paham, dulu aku pernah nyobain, nggak turun-turun, frustasi sendiri kan, gitu. Nah ini begitu udah nyobain nemenin ibuku waktu DM itu jarumku ngirinya cepet banget, hanya dengan menyetop asupan semua bentuk asupan karbohidrat. Nah, jadi ini paradigma yang teman-teman harus belajar baru gitu loh, ya kan? Jadi bukan berarti nge-gym itu nggak bisa bikin kurus badan, bukan gitu maksudnya. Justru sekarang kalau dengan gaya hidup kayak ketofastosis lifestyle ini gitu ya, yang mau nge-gym, yang mau bangun otot, itu justru enak banget. Kenapa? Karena kita bisa namanya lean bulking gitu. Nah, kayak misalnya aku terjadi adalah dari 80 menjadi 62 kilo kan. Nah, sekarang udah naik BB-nya di 70 kilo. Ya, 70, 69, steady rata-rata 70 lah. Gitu kan, dengan naik massa otot lebih dari 9 kg naik massa ototnya. Gitu kan. Yang terjadi body fat-nya juga nggak naik-naik gede amat. Ya, body fat steady antara 14-15%. Ya memang belum di bawah 10% karena memang belum ada rencana untuk cutting. Gitu, tapi itu body fat yang lumayan lah. Maksudnya tidak terlalu tinggi juga, tapi sudah oke lah. Ototnya sudah kelihatan, gitu kan. Sudah muscularity-nya sudah terlihat, gitu. Nah, jadi dengan KF lifestyle ini, lean bulking menjadi mudah, gitu. Karena biasanya kalau misalnya orang yang karbo, ya, istilah bulking itu kan menaikkan massa otot. Nah, tapi biasanya kalau misalnya secara kalori harus makan karbohidrat yang masih banyak, ya jadinya storing fat juga gitu. Ya kan, makanya kemudian harus dari bulking menjadi cutting
gitu kan. Nah, jadi artinya kenaikan massa otot, kenaikan BB-nya ya itu terdiri dari dua. Ya, massa ototnya memang naik, tapi lemaknya juga naik dengan banyak. Nah, gitu. Kalau dengan ber-KF, yang terjadi adalah lean bulking. Gitu. Lean bulking itu gimana? Ya itu tadi. Naiknya lebih ke arah memang lean body mass-nya yang naik. Jadi minim fat gain gitu. Walaupun mungkin ada, tapi minim. Kenapa? Karena insulinnya rendah tadi. Gitu. Jadi insulin rendah, ya storing fatnya juga minim terjadi. Yang terjadi memang fokusnya di lean body mass, artinya dominan massa otot yang naik. Nah, itu kan enak, ya kan? Nah, itu yang terjadi aku sudah buktikan, gitu. 3 tahun latihan beban, lean bulking terjadi, gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang berpikir, waduh, kalau misalnya keto nggak bisa tuh, naikin massa otot atau berotot di keto. Mohon maaf, salah besar, gitu. Di luar negeri banyak kok, ya. Kalau yang mengikuti Tristan Lee, ya, yang anak kecil itu, yang Tristan Lee, ya, itu dia keto. Gitu. Coba aja cek makanannya. Ya, dia udah sering kasih lihat gitu. Dan banyak teman-teman gymnya yang badannya gede-gede bingung gitu ya. Jadi lu nggak makan karbo gini segala macam, enggak gitu. Ya, dia mostly carnivore. Atau kalau di sini mungkin hewani ya kalau di Indonesia. Nah, jadi balik lagi konsepnya adalah enaknya ber-KF dengan nge-gym atau bangun otot gitu ya di sini. Ya enaknya terjadi lean bulking. Gitu. Jadi fat gain-nya nggak gede banget gitu kan. Nah, itu yang biasa kemarin banyak beberapa temen gym ya itu keluhannya, wah gue bulking nih, wah tapi fat gain gue gede banget, ya itu tadi karena insulinnya naiknya tinggi banget. Nah, sehingga storing fatnya juga banyak ya gitu. Ya, jadi mungkin di video ini sedikit penjelasan tentang lean bulking atau kenapa sih anak-anak fitness yang masih karbo perlu melihat KF lifestyle ini sebagai alternatif lah gitu. Ya kuncinya supaya bisa badan sehat. Ya badan sehat, kita punya otot, ya dimana kalau Mas Adere sudah jelaskan, ya, massa otot kita itu kita melatih otot rangka pun benefit manfaatnya juga sangat banyak, gitu kan? Nah jadi kombinasi ini sangat luar biasa. Oke, simak nanti penjelasan videoku berikutnya ya di channel ini. Sampai jumpa dengan Coach Ebi di sini.